Terima kasih Bapak Dr. Tungkot Sipayung sebagai moderator pada pagi hari ini. Yang sangat saya hormati Bapak Profesor Dr. Bungaran Saragih. Ini saya dulu pada waktu beliau waktu itu menjadi Menteri Pertahanan. Profesor Bustanul Arifin, satu bangsa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Kopdar Petani Sawit yang Indonesia yang sangat saya banggakan. Saya diminta untuk menyampaikan paparan begitu terkait dengan kebijakan untuk peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat. Sebenarnya tadi Bapak Profesor Bungaran maupun Bapak Bustanil telah menyampaikan secara komprehensif ya dan gamblang sekali, khususnya terkait dengan perkembangan dari perkebunan sawit rakyat dan industri sawit rakyat ini yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Bungaran. Demikian juga beberapa aspek ekonomi yang terkait dengan kebun sawit, ya khususnya di kebun sawit rakyat ini telah disampaikan secara jelas dan komprehensif oleh Bapak Profesor Bustanil, sehingga mungkin saya akan melengkapi saja, ya, khususnya nanti akan lebih saya tekankan kepada kebijakan pemerintah pelaksanaan yang dilakukan oleh BPKS terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan program-program pengembangan kebun sawit, ya khususnya untuk kebun sawit rakyat yang tadi. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, next slide. Selanjutnya saya akan memulai terlebih dahulu, walaupun tadi telah disinggung oleh Bapak Bustanil. Ini kaitannya dengan outlook perekonomian Indonesia di tahun 2021. Beberapa outlook ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini telah disampaikan oleh beberapa lembaga atau institusi internasional seperti World Bank yang meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 itu ada di dalam kisaran 4,4%, kemudian OECD 4%, PDB 5,3%, dan IMF ini 4,8%. Sedangkan pemerintah sendiri memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 itu akan berada di dalam kisaran 4,5 sampai dengan 5,5%. Nah, kalau kita lihat beberapa faktor utama yang mendorong perekonomian Indonesia di tahun 2021 ini antara lain pertama adalah penanganan pandemi COVID-19. Kita tahu ini dilakukan melalui pengendalian kasus COVID-19 dan ketersediaan dari vaksin di tahun 2021 yang saat ini terus gencar ya dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah dukungan kebijakan dalam bentuk kebijakan fiskal yang ekspansif untuk melanjutkan program ekonomi nasional. Dukungan ini dilakukan melalui dari sisi permintaan, yaitu melalui penguatan bantuan sosial yang terus dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di dalam pandemi COVID-19 pada saat ini. Demikian juga dari sisi penawaran ini berfokus kepada pemberian insentif pajak, ya, serta bantuan kredit dan jaminan untuk UMKM dan koperasi. Kemudian juga dilakukan percepatan reformasi, ya. Itu baik merupakan reformasi produktivitas, daya saing, dan iklim investasi, serta setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya ini akan lebih banyak melakukan reform, khususnya dalam kaitannya untuk penciptaan lapangan kerja melalui investasi, kemudian perizinan, dan lain sebagainya. Demikian juga dilakukan reformasi di bidang anggaran dan dibentuknya lembaga pengelola investasi atau LPI. Ya. Nah, dari sektor sawit dan energi ini juga tadi telah disinggung khususnya oleh Bapak Profesor Bustanil bahwa sektor sawit ini juga memberikan peran yang cukup besar, yaitu dengan tetap dipertahankannya, ya, walaupun ini selama pandemi,
program yang disebut dengan program mandatory biodiesel yang kita sebut dengan program B30. Bapak-bapak Ibu sekalian, tadi juga telah disinggung oleh Pak Bustanil ya, bahwa pertumbuhan domestik Indonesia di triwulan 2 ini meningkat tajam ya, menjadi 7,07% setelah negatif selama kurang lebih 1 tahun. Ya. Hal ini disebabkan khususnya karena baseline effect tadi. Nah, kemudian di pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, ini sejak tahun 2018 selalu menunjukkan tren yang positif, ya, yang pada triwulan 1 2021 mencapai pertumbuhannya 3,33%, walaupun di triwulan 2 ini agak menurun menjadi 0,38%, namun secara keseluruhan trennya itu adalah cukup positif. Dengan positifnya pertumbuhan produk domestik bruto di sektor perkebunan ini tadi, maka industri sawit ini akan tetap dapat mempertahankan ya, penyediaan lapangan kerja. Ini sangat penting sekali. Ya. Kita tahu bahwa berdasarkan data yang ada, bahwa sektor sawit ini menyediakan lapangan kerja lebih dari 16 juta lapangan kerja, ya, di mana 4,2 juta itu merupakan tenaga kerja langsung dan yang 12 juta merupakan tenaga tidak langsung. Kalau dari sisi petani, khususnya petani sawit rakyat, ini terdapat kurang lebih 2,6 juta ya, petani swadaya atau petani sawit rakyat ini tadi yang di dalamnya terlibat 4,6 juta pekerja. Nah, dari rata-rata produksi sawit menyumbangkan 37,57 juta metrik ton. Ini rata-rata produksinya. Sedangkan rata-rata nilai konsumsinya berada di dalam kisaran 33,59 triliun rupiah, dan rata-rata nilai ekspor ya per tahunnya mencapai 21,4 miliar US dollar atau setara dengan 14,19% per tahun dari total ekspor non migas. Jadi sangat signifikan ini tadi. Dari sisi kontribusi terhadap penerimaan negara ya dalam bentuk penerimaan pajak, industri sawit ini menyumbangkan ya, pemasukan kepada penerimaan negara dalam bentuk pembayaran pajak berada di kisaran 14 sampai 20 triliun per tahun. Bapak-bapak Ibu sekalian, next slide. Tadi juga telah disinggung, next slide ya, bahwa petani sawit rakyat ini ya, mengelola ya, atau menyelenggarakan perkebunan sawit rakyat kurang lebih sebesar 6,72 juta hektar. Ya, yang ini merupakan 41% dari seluruh total luas lahan perkebunan kelapa sawit yang luasnya sekitar 16,38 juta hektar. Ya, jadi peranan dari perkebunan sawit rakyat ini sangat besar sekali di sektor perkebunan kelapa sawit ini tadi. Dan dari 6,72 juta hektar atau 41% dari luas lahan perkebunan sawit nasional ini tadi, ini terdapat 2,6 juta petani yang mengelola. Ya, terdapat 2,6 juta petani yang mengelola yang mempekerjakan 4,6 juta pekerja di perkebunan sawit rakyat yang tersebar hampir di seluruh pulau-pulau di Nusantara ini tadi. Yang sebagian besar memang saat ini berada di Pulau Sumatera dan kemudian diikuti oleh Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku, dan Jawa. Nah, next slide. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana posisi minyak sawit di tengah kompetisi minyak nabati dunia? Ini saya juga menekankan, menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bungaran maupun oleh Bapak Bustanil tadi, bahwa kelapa sawit ini merupakan suatu komoditas minyak nabati dunia dengan produktivitas lahan yang paling baik ya dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Kita lihat di dalam slide ini tadi bahwa minyak sawit ini tadi atau palm oil, kelapa sawit ini saat ini terdapat 16 juta ya, 16 juta hektar. Ini dengan produktivitas 4 ton per hektarnya ya, rata-rata 4 ton per hektarnya dibandingkan dengan soybean
yang menggunakan lahan sebesar 122 juta hektar, tetapi produktivitasnya hanya 0,4 ton per hektar. Jadi 1/10 daripada palm oil ini tadi. Sehingga kelapa sawit ini akan menjadi pilihan yang paling sustainable dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia yang semakin bertumbuh ini tadi. Setiap tahun berdasarkan data bahwa permintaan terhadap minyak nabati global itu tumbuh masing-masing adalah sebesar 8,5 juta metrik ton, sedangkan supply-nya juga tumbuh sebesar 8,2 juta metrik ton. Sebagai komoditas yang paling produktif, minyak sawit berkontribusi rata-rata 42% dari total supply minyak nabati dunia. Next slide. Selanjutnya, bagaimana pengaruhnya? Pengaruh dari komoditas minyak terhadap Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Jambi, IPB, Universitas Tadulako, dan University of Göttingen, Jerman, ini bahwa komoditas sawit Indonesia memiliki pengaruh terhadap pencapaian target SDG yang paling besar, dengan 8 komponen. Kita lihat di dalam slide itu tadi, 8 komponen yang memiliki pengaruh substansial dibandingkan dengan komoditas minyak nabati lainnya. Jadi di dalam slide kita lihat ada beberapa komponen dari SDGs, ya, dari situ kemudian diukur bagaimana masing-masing minyak nabati ini tadi pengaruhnya terhadap SDGs, dan ternyata bahwa minyak sawit ini ada 8 komponen yang memiliki pengaruh substansial dibandingkan dengan komoditas minyak nabati. Next. Selanjutnya saya akan masuk kepada pelaksanaan kebijakan ya dalam bentuk program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam rangka pengembangan industri sawit di dalam negeri tadi, ya, di dalam negeri tadi. Penetapan kebijakan pemerintah yang tadi, eksekutornya adalah Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Ada beberapa kebijakan, ada 6 kebijakan ya yang saat ini telah ditetapkan untuk pengembangan industri sawit di dalam negeri dan di dalam negeri tadi. Yang pertama adalah program peremajaan sawit rakyat. Program pengembangan sawit rakyat ini khususnya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan sawit rakyat. Tadi telah disinggung bagaimana tingkat produktivitas daripada perkebunan sawit rakyat ini masih relatif rendah dibandingkan dengan perkebunan swasta besar maupun PTPN. Ya. Ini kalau sawit rakyat antara 2,5 sampai 3 juta per tahunnya dibandingkan dengan. Si Melki itu udah keluar belum dari musola? Tanya ya. Kata Pak Dhani, baru saya kasih tanya Pak Dhani, Pak. Kalau dia Bagaimana agar supaya perkebunan sawit rakyat ini meningkat produktivitasnya. Kemudian program sarana prasarana ini juga ditujukan untuk peningkatan produktivitas melalui dukungan atau bantuan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Baik itu dalam bentuk bibit, dalam bentuk pupuk, dalam bentuk pestisida, alat-alat pertanian, penyediaan infrastruktur jalan, misalnya jalan-jalan di perkebun atau akses jalan, sampai dengan dukungan nanti untuk sertifikasi ISPO, misalnya seperti itu. Kemudian program pengembangan SDM ini juga sangat penting di dalam kaitannya untuk peningkatan produktivitas tadi. BPDPKS memberikan dukungan ya program pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan, pendidikan, advokasi, ya, pendampingan dan sebagainya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Program-program pengembangan SDM ini contohnya di bidang pendidikan itu kita berikan melalui pemberian beasiswa kepada keluarga pekebun sawit ini tadi. Yang nanti apabila program-program ini tadi berhasil, ini akan bisa meningkatkan kualitas daripada pekebun, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan mereka, khususnya di dalam rangka penerapan good agricultural practices atau pelaksanaan pengelolaan perkebunan atau pertanian dengan cara yang baik. Ya. Nah, ketiga program ini mempunyai dampak langsung,
kepada pengembangan industri khususnya di perkebunan sawit rakyat, yaitu dengan tujuan kita tadi adalah bagaimana meningkatkan ya efisiensi, khususnya efisiensi biaya di dalam pengelolaan perkebunan sawit rakyat ini tadi, dan juga memaintain agar supaya harga jual tandan buah segar dari yang dihasilkan oleh perkebunan sawit rakyat ini tetap optimum. Ada beberapa program yang dampaknya tidak langsung tetapi sangat penting sekali. Ya. Yang pertama adalah program mandatory biodiesel dan hilirisasi sawit. Program mandatory biodiesel ini mulai diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2015 yang lalu, ya, dengan melihat fenomena penurunan harga yang cukup tajam dari tahun-tahun sebelum tahun 2015, ya, sehingga perlu diambil suatu inisiatif atau langkah-langkah kebijakan untuk dapat mempertahankan ya, stabilitas daripada harga sawit ini tadi. Nah, hal ini dilakukan yaitu dengan menciptakan pasar di dalam negeri, ya, menciptakan pasar dalam negeri yang dapat menyerap ekses daripada produksi sawit yang terus meningkat maupun stok di dalam negeri, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa harga minyak sawit itu tadi akan terangkat kembali. Ya. Program mandatory biodiesel ini diberikan dalam bentuk insentif, ya, insentif kepada industri biodiesel, ya, dalam bentuk bahwa pemerintah dalam hal ini BPDPKS itu akan menutup selisih antara harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar solar, ya, karena biodiesel ini tadi diwajibkan, dimandatorikan untuk dicampur ke dalam minyak solar atau gasoil yang saat ini tahapannya sudah ada di B30, artinya dari minyak solar yang ada di pasaran sekarang ini di dalamnya 30% adalah biodiesel. Mengingat harga keekonomian biodiesel ini masih lebih tinggi daripada harga solar, ya, sehingga timbul suatu gap. Nah, untuk itu gap ini tadi ditugasi kepada BPDPKS untuk menutup selisih antara harga biodiesel dengan harga solar ini tadi. Kemudian program penelitian dan pengembangan sawit ini juga sangat penting sekali, ya, di mana program penelitian dan pengembangan ini BPDPKS memberikan dukungan, ya, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kepada lembaga-lembaga penelitian, khususnya dengan universitas-universitas yang ada. Ya. Ada beberapa bidang, ya, penelitian, yaitu baik di bidang sosial ekonomi, ini sekarang ini ada 52 hasil penelitian, kemudian lingkungan 34, kemudian terkait dengan bidang pangan dan kesehatan ada 14 penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian yang menyangkut pasca panen dan pengolahan ada 8, terkait dengan lahan, tanah, bibit, dan budidaya ada 22, biomaterial dan oleh kimia 34, dan bioenergi 42. Nah, kita telah melakukan kerjasama dengan 66 lembaga penelitian, ya, 66 lembaga penelitian yang ini telah melibatkan 667 peneliti, ya, dan 346 mahasiswa. Jadi mahasiswa ini juga sudah dari awal kita ajak, kita ikut sertakan di dalam penelitian melalui lomba-lomba penelitian yang terkait dengan sawit. Ya. Nah, beberapa output yang sudah dihasilkan, ya, antara lain ada 213 ya, penelitian yang sudah dipublikasikan, kemudian 42 yang sudah dipatenkan, dan 6 yang sudah dibukukan. Kemudian program promosi dan kemitraan sawit ini juga merupakan program yang sangat penting, khususnya dalam rangka bagaimana mempromosikan sawit ini sehingga mempunyai citra yang sangat positif baik di masyarakat dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Kegiatan-kegiatan promosi ini kita lakukan melalui beberapa kegiatan, ya, seperti pelaksanaan event-event pameran di luar negeri. Terus kemudian dukungan kita khususnya di dalam kaitannya dengan litigasi yang tadi telah disinggung oleh Bapak Bustanil, yaitu dalam bentuk litigasi yang saat ini kita telah mengajukan litigasi di WTO, ya, terhadap RED II ini, ya, Renewable Energy Directive 2 ini tadi. BPDPKS berperan di sini dalam kaitannya penyediaan lawyer, ya, penasihat-penasihat hukumnya maupun tenaga-tenaga ahli. Demikian juga hasil-hasil penelitian yang mendukung, ya, yang mendukung langkah-langkah kita di
di kegiatan litigasi tersebut yang saat ini dilakukan. Kemudian juga yang penting adalah program kemitraan. Program kemitraan ini tadi juga telah disinggung oleh Pak Bustanil, ini juga sangat penting bagaimana memberdayakan ya, meningkatkan kelas daripada petani rakyat ini agar bisa naik ke atas sehingga nanti minimal setara ya dengan perkebunan-perkebunan besar. Nah, untuk itu BPDPKS telah bekerja sama ya khususnya dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPI) dan Asosiasi Petani, Asosiasi Petani atau Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) untuk menggalakkan kembali ya, program kemitraan tadi ya. Menggalakkan kembali khususnya pertama di dalam kaitannya pelaksanaan program permajaan sawit rakyat ya. Bagaimana agar supaya perusahaan-perusahaan swasta ini betul-betul bisa memberikan suatu dukungan, bantuan ya melalui perjanjian kemitraan dengan petani sawit rakyat sehingga program permajaan sawit rakyat ini betul-betul bisa lebih dipercepat ya dan juga dengan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan khususnya dalam kaitan peningkatan produktivitas tadi. Next slide. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga akan menyinggung sedikit bahwa peranan daripada sektor sawit ini tadi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi ya di daerah-daerah sentra-sentra perkebunan sawit rakyat. Ternyata bahwa berdasarkan beberapa data dan beberapa sumber bahwa peningkatan produksi CPO sebagai produk utama daripada kelapa sawit ini sangat berpengaruh positif ya, dan signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto di daerah-daerah sentra sawit. Pak Bungaran tadi telah menyinggung bahwa kalau kita lihat kabupaten, kota, ya, di sentra-sentra sawit itu betul-betul tumbuh berkembang dengan cepat, ya, sehingga dengan demikian ini juga sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan maupun untuk memitigasi jenjang antara pihak yang kaya dan pihak yang miskin ya tadi. Next slide. Bapak Ibu sekalian, beberapa kebijakan-kebijakan yang tadi telah saya sebutkan ya, saat ini BPDPKS berusaha untuk mengintegrasikan program-program itu tadi, yaitu program berdaun di sektor hulu dan program-program di sektor hilir dengan harapan pelaksanaan daripada program atau kebijakan tersebut akan menjadi semakin lebih efektif ya. Ada 3 tujuan sebetulnya pelaksanaan program-program itu. Yang pertama dan yang paling utama adalah perbaikan kesejahteraan petani. Kemudian yang kedua stabilisasi harga ya, minyak sawit atau CPO. Yang ketiga memperkuat industri hilir. Ya. Dari sisi perbaikan kesejahteraan petani ada beberapa program yang kita lakukan. Tadi telah saya singgung. Yang paling utama adalah program permajaan sawit rakyat ini tadi. Ya. Jadi program permajaan sawit rakyat itu kita lakukan dengan memberikan dukungan kepada pekebun-pekebun sawit rakyat yang akan melakukan permajaan atau replanting terhadap tanaman-tanaman sawit yang telah berusia tua di antara 20 sampai 25 tahun sehingga itu tidak produktif lagi atau mungkin dulunya itu ditanam dengan menggunakan bibit-bibit yang illegitim ya sehingga produktivitasnya kurang optimal gitu. Ini kita lakukan melalui program permajaan sawit rakyat dengan memberikan dukungan saat ini sebesar 30 juta rupiah per hektarnya dengan maksimum 4 hektar per kepala keluarga. Program permajaan sawit rakyat ini perlu saya laporkan ke Bapak-Bapak sekalian ya bahwa sampai dengan saat ini ya terhitung Juni yang lalu ini BPDPKS telah menyalurkan dari tahun 2016 yang lalu ya dari 2016 itu telah tersalurkan dana sebesar 6,17 triliun ya. 6,17 triliun untuk mendanai permajaan sawit rakyat di lahan seluas 228.542 hektar ya, dan melibatkan pekebun sejumlah 99.714. Ini dari program permajaan sawit rakyat tadi. Kemudian riset
tadi juga sudah saya sampaikan bahwa riset-riset yang dilakukan itu juga di dalam rangka perbaikan kesejahteraan petani untuk peningkatan produktivitas itu riset-riset di sektor hulu ya. Jadi di samping itu juga penyempurnaan data sawit Indonesia, peningkatan kualitas benih dan inovasi teknologi di perkebunan sawit. Kemudian sarana dan prasarana, BPDPKS memberikan dukungan untuk penyiapan sarana dan prasarana dalam bentuk penyediaan bibit, kemudian pestisida, sarana-sarana atau alat-alat pertanian maupun sarana infrastruktur ya dalam bentuk pembangunan atau peningkatan jalan-jalan perkebunan maupun akses jalan yang ada di kebun, dan juga dukungan kita untuk sertifikasi ISPO. Di samping itu juga program pelatihan yang tadi juga saya katakan bahwa dalam kaitannya untuk meningkatkan kemampuan daripada para pekebun, para petani ini tadi agar bisa mengelola perkebunan secara produktif, maka ini perlu didukung untuk meningkatkan kemampuan maupun keterampilannya. Oleh karena itu, BPDPKS bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan beberapa program-program pelatihan dan program pendidikan. Program pelatihan ini diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, terus kemudian advokasi kepada mereka, bagaimana agar mereka mempunyai skill, mempunyai kemampuan untuk mengelola kebunnya secara lebih baik. Sedangkan untuk program pendidikan kita berikan dalam bentuk pemberian beasiswa ya khususnya kepada keluarga-keluarga pekebun. Pada saat ini ada 3 jenjang ya, yang pertama jenjang D1 ya, D1 program diploma 1, program diploma 2 dan program diploma 4 ya. Dalam kaitannya dengan program-program peningkatan pengembangan SDM ini tadi, kita telah memberikan beasiswa kepada 2.605 ya mahasiswa bekerjasama dengan 6 lembaga pendidikan, dan saat ini sudah menghasilkan 1.200 mahasiswa telah lulus di program diploma 1 dan 120 mahasiswa telah lulus di program diploma 3. Sedangkan untuk pelatihan, ini nanti ke depan akan lebih kita tingkatkan lagi. Saat ini kita sudah melatih bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan 9.178 petani. Nah, terkait dengan stabilisasi harga CPO, ya, ada beberapa kebijakan melalui yang dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu pertama program dukungan pendanaan biodiesel. Ya, tadi telah disinggung juga bahwa tujuan paling utama dari program pendanaan biodiesel ini adalah di dalam rangka menstabilisasi harga melalui kebijakan untuk menciptakan pasar di dalam negeri sehingga bisa mengabsorb, menyerap setiap kenaikan produksi ya dari minyak sawit yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga dengan demikian harga daripada CPO khususnya ini tadi dengan produk-produknya itu tetap bisa dipertahankan relatif stabil gitu melalui program CPO ini, program biodiesel ini tadi. BPDPKS telah menjalankan program ini tadi ya sejak tahun 2015 ya, dan sampai dengan saat ini ya, BPDPKS telah memberikan dukungan dana ini cukup besar yaitu sebesar 86,80 triliun ya untuk memberikan insentif penyaluran biodiesel dengan volume sebesar 24,57 triliun. Ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ya. Sehingga tadi telah ditekankan oleh Bapak Profesor Bustanil bahwa dengan tetap dilakukannya program mandatori biodiesel ini tadi, ini tetap menjaga harga minyak sawit dalam hal ini CPO relatif stabil, dan bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini kecenderungan harga minyak kelapa sawit ini tadi posisinya sangat tinggi, sehingga dengan demikian secara tidak langsung ini juga akan memberikan benefit keuntungan bagi petani-petani rakyat di dalam rangka petani rakyat dalam bentuk meningkatnya ya harga tandan buah segar mereka. Ini cukup bagus saat ini di beberapa tempat
seperti di Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, itu untuk yang tanaman 10 sampai 20 itu sudah harganya sudah di atas dari Rp2.000 per kilogramnya. Promosi dan advokasi sawit yang positif tadi telah saya sampaikan. Demikian juga riset, beberapa riset ini tadi juga dilakukan di dalam rangka upaya untuk stabilisasi harga CPO ini tadi, ya. Itu khususnya terkait dengan riset yang terkait dengan penguatan pasar sawit, stabilitas harga dan pengembangan produk turunan dengan nilai tambah yang tinggi. Yang terakhir adalah memperkuat industri hilir, ya, memperkuat industri hilir, yaitu kita lakukan melalui program-program riset dan pengembangan program konversi sawit, ya, khususnya menjadi biodegradable fuel. Ya, ke depan nanti kita merencanakan di samping program biodiesel yang sekarang ini sudah dilakukan, ke depan bagaimana, ya, lebih ditingkatkan lagi minyak sawit rakyat ini bisa dipergunakan untuk menjadi pengganti dari fossil fuel yang ada sekarang dengan menjadi biohidrokarbon fuel yang ini lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Hanya tinggal persoalan nanti masalah keekonomiannya saja. Bagaimana ini riset-riset ini tadi terus kita lakukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset yang ada. Dan yang terakhir adalah juga riset yang terkait dengan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan program-program hilirisasi sawit khususnya di oleokimia misalnya. Waktunya masih ada ya Pak ya. Next slide coba, next slide. Kemudian saya akan menyinggung sedikit. Tadi saya sampaikan bahwa BPDPKS ini ditugasi untuk mengeksekusi, ya, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan sektor sawit melalui beberapa program. Nah, untuk itu maka perlu adanya suatu dana, ya, suatu dana yang perlu dihimpun agar bisa mendanai program-program tersebut. Nah, dana-dana yang dihimpun untuk biaya tersebut sepenuhnya berasal dari sektor sawit itu sendiri, yaitu melalui pungutan ekspor, ya. Dana itu kita kumpul melalui pungutan ekspor terhadap ekspor CPO maupun produk-produk turunannya, ya. Kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 2020 sampai dengan saat sekarang ini terjadi beberapa perubahan kebijakan, ya. Mulai dari pengenaan tarif ekspor itu $50 per metric tonnya, kemudian di tahun 2020 awal mulai ditingkatkan, dinaikkan menjadi $55 per metric tonnya, dan kemudian terjadi suatu perubahan sistem di tahun akhir 2020, di mana tarif ekspor itu dikenakan berdasarkan sistem tarif yang progresif, dalam arti setiap kenaikan sawit 25 metrik ton itu akan dikenakan pungutan ekspor sebesar 15. Dan kemudian setelah dievaluasi pada bulan Juli yang lalu dilakukan perubahan lagi kebijakan tarif ekspor tetap dengan tarif progresif, tetapi setiap kenaikan $50 baru dikenakan tarif ekspor sebesar $20, tetapi threshold harganya dinaikkan. Kalau sebelumnya yang tarif dasarnya 55 itu dikenakan sampai dengan harga CPO $670 per metric ton, sekarang digeser, dinaikkan menjadi yang baru dikenakan tarif dasar $55 per metric ton di dalam posisi harga sampai dengan $750 per metric ton. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan pemberian dalam kaitan dengan penerapan pungutan ekspor ini sangat membantu ketersediaan anggaran, ketersediaan dana dari BPDPKS untuk melaksanakan program-program itu tadi, ya. Dan mudah-mudahan BPDPKS tetap dapat memaintain, dapat mengelola dana-dana ini tadi sehingga program-program pengembangan industri ataupun sektor sawit ini tadi akan terus berlanjut, ya, akan terus berlanjut. Dan kami sudah membuat suatu proyeksi ke depan bahwa sampai dengan tahun 2025 ini tadi ke depan bahwa pelaksanaan program-program di sektor sawit ini tadi, khususnya yang paling besar itu adalah kaitannya dengan program mandatory biodiesel, itu bisa kita penuhi, ya, ketersediaan dananya.
Next slide. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit ya terkait dengan kondisi dari pengusahaan kebun sawit rakyat kita ya. Kebun sawit rakyat kita khususnya dari sektor efisiensi ya. Kita lihat, kita temukan ya, bahwa pengelolaan kebun sawit rakyat Indonesia ini tadi masih inefisien ya, masih kurang efisien gitu, kurang efisien. Kalau kita lihat dari rantai pasok misalnya, itu rantai pasoknya masih relatif panjang, di mana petani-petani sawit ini tadi tidak bisa menjual langsung, ya, tidak bisa menjual langsung hasilnya kepada pabrik-pabrik kelapa sawit, tetapi harus melalui beberapa mediator-mediator, mulai dari koperasi, agen kecil, agen besar, pemegang DO, baru sampai ke PKS. Jadi rantai pasoknya masih cukup panjang. Demikian juga tidak semua bahan-bahan yang ada dari tandan buah segar itu tadi dihargai. Kita lihat yang dihargai itu relatif hanya buah segarnya saja yang nanti akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan minyak sawit CPO, tetapi ada tandan kosong maupun cangkang yang sebetulnya ini mempunyai nilai ekonomis ya, khususnya dalam kaitannya dengan pembuatan biomass misalnya, ini tidak dihitung ya, tidak dihitung dari harga TBS yang dijual oleh petani ke PKS itu tadi. Demikian juga minyak, rendemen daripada minyaknya ini relatif masih kecil gitu ya, masih kurang optimal ya, karena baru berada di dalam kisaran 14% sampai dengan 23 kalau nggak salah saya 23% ya, sehingga sebetulnya masih terdapat potensi pendapatan dari pekebun ya, yang bisa dikembangkan apabila semua hal tersebut bisa dimitigasi. Rantai pasoknya kita perkecil, kemudian produk-produk sampingannya tadi seperti tandan kosong, cangkang, ini bisa dihargai ya, terhadap penjualan kebun terhadap hasil perkebunan itu tadi. Mohon maaf, 3 menit lagi, Pak. Oh, baik, kalau begitu saya akan langsung kepada slide nomor 14, coba slide 14 ya. Slide 14. Ya, slide 14 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, slide 14. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa strategi dalam bentuk policy dan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk memberikan insentif terhadap industri yang mempunyai nilai tambah ya. Tadi saya singgung lagi kembali. Pertama adalah penerapan tarif pungutan ekspor. Ya, ini ditujukan untuk di samping untuk menghimpun dana-dana yang akan digunakan untuk membiayai program, juga ditujukan untuk menyeimbangkan supply dan demand di pasar ekspor ya, di pasar ekspor minyak kelapa sawit. Kemudian penciptaan pasar domestik, tadi saya sampaikan sudah melalui program biodiesel dengan tujuan utama adalah untuk meng-create pasar domestik guna menyerap ekses produksi maupun stok sehingga akan tetap bisa menjaga stabilitas daripada harga ya. Kemudian perbaikan produktivitas kebun sawit rakyat melalui program permajaan sawit rakyat tadi yang sudah saya sampaikan, juga program-program pemenuhan sarana dan prasarana perkebunan ya, dan pengembangan SDM yang itu semuanya ditujukan untuk perbaikan produktivitas perkebunan sawit rakyat. Demikian juga hasil-hasil riset kita lakukan di dalam rangka untuk menciptakan hilirisasi daripada perkebunan sawit rakyat dan sekaligus untuk memotong rantai pasok industri kita ya. Yang tujuan kesemuanya, tujuan ultimate goal dari seluruh kebijakan-kebijakan tadi melalui pelaksanaan program-program tadi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit rakyat. Bapak moderator, saya kira demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di dalam forum diskusi yang ada. Terima kasih, Bapak moderator.